Saya menduga, ini dugaan basisnya tadi ya, analisis teoritik tadi. Ini tahapan awal dari disaster management ini kacau. Mengapa itu terjadi kekacauan? Ini nanti ada korelasinya dengan penegakan hukum. Preventifnya nggak ada? Nggak jalan secara serius. Saya kira kita memang ada persoalan yang serius ya soal lingkungan ini. Korupsi hutan itu kerugian negara sampai ratusan triliun. Bahkan tidak hanya kerugian secara keuangan ya, tapi juga kemanusiaan yang sekarang terjadi di Sumatera. Saya kira kita perlu membongkar sebetulnya akar persoalannya di mana gitu. Kalau kita rujuk di undang-undang kita, undang-undang penanggulangan bencana itu, sebetulnya terlihat bahwa teori yang paling dominan mempengaruhi undang-undang itu adalah disaster management cycle theory, Mas. Jadi dia runtun tuh, ada sebelum bencana terjadi, mitigasi, lalu kemudian saat bencana, penanggulangan, lalu setelah bencana. Jadi ada rekonstruksi, ada rehabilitasi dan seterusnya itu. Itu clear tuh di dalam undang-undang. Tapi ini tidak masuk ke kepala elit secara sistemik. Misalnya kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat rawan bencana. Itu clear karena kita berada pada titik 3 lempeng tektonik aktif. Situasi ini mestinya diseriusi bahwa disaster management cycle theory itu mewajibkan proses mitigasi itu by riset. Jadi sebetulnya kalau data risetnya BNPB dan data risetnya BRIN benar tentang Sumatera, ada early warning. Ada early warning. Terhadap bencana itu. Saya menduga, ini dugaan basisnya tadi ya, analisis teoritik tadi. Ini tahapan awal dari disaster management ini kacau. Mengapa itu terjadi kekacauan? Ini nanti ada korelasinya dengan penegakan hukum. Preventifnya nggak ada? Nggak jalan secara serius. Pencegahannya nggak jalan? Jadi misalnya begini, setiap tahun itu BRIN atau BNPB itu mesti punya data. Mana wilayah hutan yang dikorupsi, yang rusak karena deforestasi dan seterusnya itu. Ketika kemudian angka deforestasi kemudian meninggi, itu langsung segera early warning. Dan mana misalnya yang punya curah hujan yang abnormal? Iya. Jadi ketika kemudian silikon itu kemudian datang, itu sudah diantisipasi. Tapi ini nggak ada. Nah, itu catatan saya pertama. Kemudian yang kedua, proses pemahaman terhadap undang-undang ini kan memang kita terlambat. Terlambat karena itu terjadi, kalau tidak salah undang-undang ini terbit tahun 2007. Jadi 3 tahun setelah peristiwa tsunami. Jadi memang kita memiliki keterlambatan kesadaran tentang melindungi lingkungan dan rakyat. Dalam konteks di mana negara ini adalah negara yang sangat rawan bencana ya. Jadi sangat menyedihkan sebetulnya. Nah ini yang kemudian menjadi problem yang sangat serius. Dari seluruh problem lingkungan yang luar biasa ini. Kemudian yang berikutnya saya cermati, sudah tahu bahwa kita ini data korupsi hutan kan sudah diketahui semuanya. Tetapi memang kalau kita fokus pada Sumatera, kalau tadi yang pembalakan hutan ditangkap-tangkap itu diadili itu ada betul. Tapi itu kan kasus yang sudah berlalu. Jadi jangan menganggap bahwa kita ingin mencari akar persoalan itu sebagai upaya untuk mencari kambing hitam. Itu narasi yang keliru. Bahwa peristiwa di Sumatera ini kita bukan mencari kambing hitam. Pasti ada faktor yang menyebabkan bencana ekologis ini. Bukan bencana alam ini. Bencana ekologis itu artinya ada keterlibatan manusia yang merusak alam ini. Maka perlu ditelusuri. Kalau kemudian ada 7 perusahaan di Sumatera ini menjadi biang kerok dari persoalan, bongkar aja. Ada 31 Pak.
Ini kan sempat muncul 7 perusahaan. Kalau bahkan ada bisa ratusan 31 totalnya kan. 31 perusahaan. Saya berharap ini dicatat oleh publik, pemerintah serius untuk menangani 31 perusahaan yang berada di dalam deforestasi di Sumatera ini. Izin boleh? Boleh. Sedikit aja. Oke. Yang pertama adalah 3 bulan setelah Pak Presiden dilantik itu ada namanya Perpres nomor 5 tahun 2025 dan itu berbicara soal penertiban kawasan hutan. Selama ini sudah dilakukan kerja-kerja pemerintah terkait penertiban kawasan hutan. Ada 5 juta hektar yang kemudian ditertibkan. Per hari ini terkait dengan Sumatera ada 31 perusahaan yang memang bermasalah. Dan ini yang kemudian yang pertama akan dilakukan tindakan secara pidana. Yang kedua akan dilakukan evaluasi kebijakan ketika memang ini berbicara soal tipikor. Yang ketiga akan dilakukan denda, dan denda itu sudah dibuktikan dengan 71 perusahaan dari se-Indonesia 39,2 triliun yang diambil oleh negara. Dan dalam posisi ini kemudian terakhir adalah bagaimana mengevaluasi dari kebijakan di lingkungan hidup, di kehutanan, di energi sumber daya alam dan juga RT RW. Dari 31 perusahaan itu, betul. Berapa yang sudah di... Nah, dari 31 perusahaan ini dalam proses penyidikan. Ada satu perusahaan yang kemudian ini sudah ditetapkan dan sudah ada, saya terhitung di Aceh misalkan itu ada 9 perusahaan. Di Sumatera Utara ada 8 perusahaan, di Sumatera Barat ada 14 subjek hukum. Nah dalam posisi ini saya mau bilang bahwa negara betul-betul hadir bukan hanya berbicara soal penanggulangan kebencanaan, tapi juga dalam proses hukumnya. Di situ yang kemudian hari ini negara ingin kemudian mencari di mana titik persoalan ini. Pertanggungjawaban negara adalah mencari persoalan ini ujungnya ada di mana. Oke, saya kira ini di rakyat bersuara dan rakyat jutaan mata menonton ini. Betul. Kita catat, akan kita tunggu bukti nyata dari langkah-langkah konkret untuk penanggulangan. Nah, itu Satgas PKH kemarin sudah melakukan konferensi pers dan dengan jelas tegas ada 3 yang kemudian menjadi Satgas hari ini. Yang pertama adalah Satgas PKH dipimpin oleh Pak Menhan dan kemudian ketua pelaksananya adalah Jampitsus Jaksa. Artinya ada langkah-langkah hukum yang langsung ditegakkan di situ terkait dengan proses ini. Termasuk misalnya jika di belakang perusahaan itu ada orang-orang yang ada di istana. Pak Presiden jelas, tegas, mau itu bintang 1, bintang 2, bintang 3 dan sebagainya, apalagi tadi terkait dengan oligarki dan sebagainya, Pak Presiden prinsip ekonominya adalah bagaimana serakah nomik itu kita dilawan. Tunggu bukti nyata ya dari pernyataan ini. Baik, saya kira itu kita catat dan kita tunggu apakah betul akan terjadi proses pembongkaran perkara-perkara yang berkaitan dengan... Bukan ditunggu lagi karena ini sudah berjalan. Iya sudah berjalan kan kita belum tahu tuntasnya 31 perusahaan loh. Dan ini akan terus berjalan artinya 31 perusahaan itu bisa bertambah. Begitu. Oke. Dan itu terbuka nanti. Dan itu terbuka. Nama-namanya belum dibuka. Nama-namanya sudah ada nama-namanya. Siapa di balik belakangnya dan seterusnya. Pak Presiden sudah mencatat itu semua dan Pak Presiden dalam hal ini tidak suka menjadi saya kira nanti diumumkan Pak 31 perusahaan itu. Bagus juga itu kalau nama-namanya nanti diumumkan aja ke publik semua. Satgas PKH sudah mengumumkan 4 Tapi hari jangan hanya cari tumbal yang kecil-kecil. Contoh ya pagar laut. Pagar laut itu kan ramai, tapi yang ditumbalkan hanya arsin. Sementara korporasi yang menikmati pagar laut itu gak kesentuh. Itu cuma 30 km dari Jakarta, apalagi yang di Aceh. Sepakat. Apalagi saya ingin sampaikan bahwa yang teringat di benak Pak Presiden ketika Bapak Sumitro Djohadikusumo mengatakan ketika kebijakan itu kemudian apa yang harus dipilih, yang dipilih adalah yang berurusan dengan rakyat. Dan ini ketika rakyat kemudian dihadapkan dengan oligarki, Pak Presiden dengan tegas pasti dia akan memilih rakyat. Itu yang harus dikunci statement apa yang saya sampaikan tadi. Karena ini adalah statement yang disampaikan Pak Presiden. Iya, saya kira saya pegang itu pernyataan itu. Meskipun dalam beberapa catatan saya berhak mengkritik juga. Iya. Itu karena multivitamin. Karena, apa-apa. Karena misalnya banyak situasi yang sebenarnya rakyat menginginkan sesuatu lalu presiden tidak lakukan itu. Misalnya, contohnya misalnya pada peristiwa Agustus Kelabu yang lalu, rakyat banyak menginginkan perubahan besar, termasuk misalnya ya pencopotan Kapolri misalnya waktu itu. Tapi kan kemudian tidak dilakukan. Jadi maksud saya
Ya kita tunggu apakah kemudian narasi itu akan terwujud di hari-hari ke depan. Kemudian yang lain saya kira ini ya, bahwa rakyat kita ini sebetulnya memiliki, kalau menggunakan perspektifnya Durkheim itu solidaritas organik yang kuat begitu. Jadi makanya banyak relawan yang kemudian muncul begitu. Saya kira kalau ditanya setiap orang hari ini, orang Indonesia, saya meyakini ya, semua orang Indonesia hari ini menyumbang untuk Sumatera. Seberapapun. Seberapapun. Itu bentuk solidaritas yang luar biasa dari rakyat. Iya. Dan saya ingin pemerintah ini tamparannya. Ini serius soal-soal Sumatera ini. Karena nanti dampak politiknya luar biasa. Kita kemarin melihat sudah ada bendera putih misalnya. Sudah ada bendera bintang bulan merah itu dan seterusnya. Jadi selalu saja ada kemungkinan politik di balik peristiwa ini. Kalau kemudian pemerintah salah atau bahkan terlambat mengantisipasi ini, Betul. saya kira dampak politik juga akan mungkin terjadi. Saya kira begini, Pak Presiden dengan kerendahan hati ini tidak berbicara soal dampak politik. Tapi yang dilakukan adalah bagaimana dampak kemanusiaan ini harus dibenahi. Dan soal lingkungan itu yang harus dicari. Artinya dalam posisi ini adalah konsekuensi yang sangat besar yang dilakukan Pak Presiden dan pemerintahan itu adalah konsekuensi soal dampak politik. Tapi kita dalam posisi ini berbicara soal kemanusiaan. Dan hari ini sama sekali tidak ada satu diksi politik pun yang dikeluarkan oleh Pak Presiden. Iya, saya kira itu poin dari presiden. Cuma saya mau mengatakan bahwa kalau soal kemanusiaan jangan ragukan rakyat lah. Kita semua dukung soal kemanusiaan itu. Tetapi cara kerja pemerintah yang kemudian misalnya masyarakat sudah mulai menilai kok terlambat ya gitu. Kok terlambat? Padahal pemerintah punya segala instrumen untuk mempercepat itu. Kenapa tidak membentuk krisis center misalnya? Dan seterusnya. Jadi tahapan-tahapan dari tata kelola bencana itu tidak terorganisir dengan baik. Ini saya kira ini kritik terbuka ya, dan itu perlu dicatat. Karena kalau kemudian proses penanggulangan bencana di Aceh itu tersistematis kerjanya, saya kira nggak akan terjadi seperti yang sekarang terjadi. Saya kira itu Mas. Oke, Bagus Tiayu silakan. Sampai lupa Mas. Enggak lupa. Silakan. Saya di sini kan sebagai analis perilaku ya. Jadi saya mungkin hanya akan bersuara di bidang yang saya pahami saja gitu ya. Apa yang Anda bisa simpulkan dari semua ini nanti? Ya, saya membuat banyak catatan tadi ya. Sebetulnya saya sudah mempersiapkan slide, nggak tahu slide-nya jadi ditayang. Boleh, silakan. Nah, cuman saya tadi note ada yang menarik dari Shirley ya. Saya juga setuju melihat hal yang sama, seolah dibenturkan. Satu. Antara? Ada kalimat tadi, ada kalimat dari Shirley, seolah dibenturkan antara relawan, kemudian pemerintah dan lain-lain. Kemudian saya lupa tadi kalimat dari siapa keluar persaingan negara versus rakyat. Kemudian tentang karena yang saya amati adalah perilaku ya. Nah mungkin perkenalan dulu ya. Saya bukan politisi. Saya tidak. Boleh Mbak maju sini Mbak. Gak apa-apa silakan. Biar dekat. Nunjuk-nunjuknya enak. Ini nggak ada Mas Roy jadi nggak ada tongkatnya itu. Main panjang. Silakan. Ya oke. Mungkin perkenalan dulu. Nama saya Gusti Ayu Dewi. Saya bukan politisi. Saya juga bukan pejabat gitu ya. Bukan, ya saya rakyat gitu, makanya ketika ada undangan rakyat bersuara, hadir ya kan rakyat bersuara. Judulnya juga bagus ya, bencana kita hadapi bersama, gitu ya. Kemudian mengapa saya akhirnya bersuara? Mungkin Mas Aiman mengenal saya udah 10 tahun yang lalu ya, dari kasus Akseina. Kalau Mas Aiman kan juga politisi kan? Enggak ya? Oh udah enggak, salah, saya enggak update. Paling tidak, Mas Aiman kan tahu saya nggak pernah bersuara. Februari. Masa ahli perilaku nggak update? Enggak. Februari 2024. Tesis lagi. Oke. Jadi Mas Aiman pasti tahu bahwa saya. Februari 2024 ya, saya udah konfirmasi. Konfirmasi. Saya kembali ke wartawan. Oke, balik ke wartawan. Kasusnya sudah SP3, ya selesai jadi. Oke. Saya itu bukan konten kreator.
Pasti Mas Jadi Aiman bukan juga politisi tahu. ya, wartawan saya. Saya ya wartawan. Oke. Mas Aiman sebagai wartawan tentu lebih luas lagi wawasannya, ya kan, bahwa saya nggak pernah komen-komen kan, nggak pernah bersuara. Nah sampai pada akhirnya telur pecah nih, saya bersuara gitu. Kenapa ya? Yang saya amati secara perilaku ya, kenapa tahun ini itu terlepas dari ada bencana atau nggak ada bencana, panas terus negara kita itu, ya panas terus, ribut terus gitu. Kemudian kebetulan juga 1 tahun ini saya diajak untuk menulis ya bersama dengan akademisi dari beberapa negara. Nah ini bukunya, kan tadi kata Mas Aiman yang simpel-simpel aja ya, ya pokoknya bukunya kecil lah, Technology, Energy and Warfare in Evolving Geopolitics. Saya menulis perwakilan. Kebetulan yang orang Indonesia hanya saya, bukunya terbit di Inggris oleh Routledge bulan November. Baru tahun depan akan bedah buku di Inggris, jadi saya akan terbang bulan Januari. Saya menulis di bagian Technology and Warfare in Evolving Geopolitics, spesifiknya tentang cognitive warfare, perang pikiran. Nah paling gampangnya itu. Nah terus saya lihat kok ya sebagai warga negara Indonesia ya gitu ya. Namanya negara itu semua negara pasti punya masalah. Tapi kenapa 1 tahun ini tuh kayak hadeh gitu loh. Hadeh lah pokoknya. Kenapa cuma 1 tahun, kan sebelumnya juga begitu. Dulu Century juga rame. Ya tapi nggak Waktu 2015 rame. Oh udah ya. 6 tahun. Gimana 6 tahun? 6 tahun seperti Iya. Oke. Jangan-jangan mungkin Mbak baru terbangun. Baru terbangun. Baru siuman hari ini. Baru siuman setelah Analis melihat perilaku pola. yang tidak memahami perilaku. Enggak begitu dong Mas. Oh iya, enggak kan soalnya kan disebutkan setahun ini perasaan saya negara demokrasi sejak 98, sebelum 98 Bukan, semua biasa. Bukan biasa, tapi ada pola Mas. Pola, oke. Nah ada pola, Apa? pola yang apa istilahnya yang akhirnya betul-betul kelihatannya tuh semakin real gitu ya. Oke, apa itu polanya? Ya mungkin next ya. Oke, next. Kita bicara soal Tapi jangan kayak kuliah kepanjangan nanti. Iya makanya next. Nggak banyak kok, dikit. Oke, silakan. Nah apa sih yang saya lihat sebetulnya ya. Ini hoax nih ya. Emosi, narasi, dan semua itu dunia itu negara kita tuh kayaknya mencekam gitu. Banyak ketakutan. Nah ini kan di blur ya. Jadi ini ada contoh berita apa. Ini yang nangis kemarin, ya, CNN yang nangis, terus Oke. kemudian katanya Kemudian dibungkam, tapi katanya. Ada katanya ditangkap. Nah, katanya ini hoax ditangkap, nih ya. ini hoax. Ini ya harusnya kan? dikasih hoax nih. Ya kan ini narasi Diambil. hoax. Padahal yang dinarasikan yang nangis-nangis dia lagi happy-happy aja sama teman-temannya. Ini Ya. fotonya dia juga kan. Oke. Nah yang saya lihat adalah ini adalah sebuah siklus gitu ya. Bahwa ada sebuah narasi menimbulkan emosi. Kemudian itu menghasilkan ketakutan yang mencekam dan kebencian dan sebagaimana dan lain-lain. Sehingga nah mungkin next. Nah, ada yang tidak disadari tapi ini real. Kalau dari jurnal ilmiahnya di ResearchGate itu judulnya poverty porn, pornografi. Nah, saya ganti menjadi disaster porn. Ini yang saya temukan dalam bencana Aceh dan Sumatera. Kenapa begitu? Karena judul dari acara ini apa sih Mas, Rakyat Bicara tadi itu kan bencana kita hadapi bersama. Yeah. Nah berarti kan harusnya ada kebersamaan. Bukan masalah tuding-menuding dan lain sebagainya. Emang tuding menuding salah Mbak? Kenapa? Tuding menuding salah. Bukan salah. Kita bicara Kalau bahasa seharusnya tidak ada. Bukan salah. Tapi saya mengamati pola. Oke. Ini loh pola. Nah kenapa itu bisa Jadi harusnya terjadi? konsensus. Kenapa? Saya bertanya pada Anda. Enggak, bukan. Jangan dipotong dong Mas. Kan Enggak, ini pertanyaan kan boleh dong host bertanya. Boleh. Tapi kan kalau harusnya belum konsensus, tidak boleh ada, kalau bersama tuh tidak boleh ada perbedaan, Enggak. satu suara selesai. Bukan begitu Mas. Kalau Oke, belum gimana? selesai akhirnya nggak komprehensif. Kayak Mas tadi siapa ini kan bagus nih. Jangan dipotong gitu kan biar komprehensif. Yang boleh motong cuma host, nggak apa-apa. Kalau sama itu, host itu punya hak prerogatif. Oke siap. Jangan beradu sama host kalah gitu. Oke, Saya silakan. nggak beradu. Saya mau menyelesaikan dulu. Nah, saya harus luruskan biar nggak salah, nanti informasi banyak yang salah. Enggak. Jadi begini, yang tidak disadari adalah tadi yang saya lihat pola itu ya Mas, bahwa pola apapun yang terjadi, narasi-narasi yang muncul itu menimbulkan emosi dan emosi itu ada ketakutan, kebencian, keresahan yang dan khususnya dalam kejadian bencana Aceh dan Sumatera ini yang tidak disadari adalah ada disaster porn. Kenapa porn? Karena memang siklusnya, pola perilakunya itu seperti pornografi. Kalau di pornografi itu kan nomor 1 yang ditonjolkan visual.
ya kan? Visual kesusahan, kemudian visual masalah. Kalau pornografi kan berarti apa? Visual entah itu pria, entah itu wanita. Nah kemudian yang di shoot itu menjadi objek, dia bukan subjek gitu ya. Dan ya hanya demi mendapatkan tontonan, kemudian tontonan itu yang mendapatkan keuntungan adalah orang yang membuat pornografi itu tadi. Nah mungkin kalau ini istilahnya adalah wisata bencana ya. Tapi wisata bencana itu hanya secuplik sedikit dari yang gambaran besar. Apa yang mau disampaikan di sini? Sehingga yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika bencana gitu ya. Saya andaikan kecelakaan gitu ya. Ada kecelakaan di jalan gitu ya. Nomor satu kan harusnya fokus kita adalah bagaimana menolong korban. Gitu ya. Bukan kok bisa ini terjadi gitu. Sopirnya yang nyetir dia punya SIM atau enggak, itu butuh, itu penting. Tapi itu bukan urgent. Ya, jadi ada hal yang penting. Lebih spesifik, lebih yang realistis. Lebih spesifik adalah kalau Anda berani berbicara, apa yang Anda mau sampaikan di sini? Yang mau saya sampaikan fokusnya adalah harusnya keselamatan korban. Gitu ya. Jadi yang difokuskan itu bukan siapa yang lebih hebat ya, apakah itu relawan, apakah itu NGO, apakah itu pemerintah, harusnya narasi-narasi itu nggak perlu. Dan kemarin tuh saya sempat nonton ada salah satu konten ya bahwa saya melihat dua belah pihak ya, pemerintah juga ketua BNPB meskipun sudah minta maaf, itu juga nggak pas kan ngomong bahwa oh ini tidak semencekam di media. Tapi yang tidak disadari adalah sekali pernyataan itu terucap Mas Aiman, itu seperti paku yang ditancapkan ke kayu. Dicabut bisa, bekasnya ada gitu loh meskipun sudah minta maaf. Pun demikian juga dengan yang saya sayangkan beberapa relawan mungkin karena terbawa emosional ya. Tapi muncul juga kayak contoh kemarin saya sempat lihat kebetulan Mbak Ciki ya kalau nggak salah bahwa oh ini bagus sudah bisa relawan NGO kerjanya lebih becus daripada pemerintah. Nah ini menurut saya pernyataan-pernyataan yang bisa memicu gitu loh. Sama seperti ketua BNPB. Memicu apa? Jangan memicu konflik dong. Yang akhirnya menjadi, nah itu tadi seolah dibenturkan, kemudian ada persaingan negara versus rakyat. Harusnya fokusnya nggak ke sana. Fokusnya kalau ada masalah. Memicu konflik dan konflik itu diorkestrasi. Bukan gini. Ada pengorkestrasian isu-isu negatif ini untuk ke arah yang lebih buruk. Akhirnya yang harusnya pertanyaannya sederhana. Ya, kenapa pertanyaan? Ada pengkondisian dari isu-isu negatif ini ke arah yang lebih buruk. Ke arah yang sesuai dengan agenda si orkestrator. Ada orkestrator dalam bencana ini? Kalau dari pola tidak hanya dari bencana ini, menurut saya ada. Menunggangi, bukan orkestrasi bencana, tapi tujuannya menunggangi. Ya nggak tahu tujuan dia. Kalau tujuannya apa? Kalau contoh nih ya, ada satu video yang saya tidak bisa tampilkan di sini gitu ya. Itu ada di Instagram. Apakah Anda mau kaitkan dengan peristiwa kerusuhan Agustus? Saya secara pola iya. Secara pola sama. Jadi isu-isu negatif ini ada kaitan dengan kerusuhan Agustus? Ada yang menunggangi Mas. Iya. Polanya sama. Ingat ya, saya sebagai analis perilaku. Saya sebagai analis perilaku, saya mengamati pola perilaku. Baik itu perilaku emosi apa yang muncul di masyarakat, kemudian perilaku-perilaku apa yang dimunculkan oleh para stakeholder. Jadi isu-isu negatif ini dikapitalisasi, dikumpulkan untuk kepentingan penunggang tadi yang mirip dengan kerusuhan Agustus. Sama. Contohnya ya, semua satu video-video fake yang beredar. Kemarin itu beredar video fake katanya pengungsi meninggal di tempat pengungsian. Ternyata setelah dicek gitu ya, kan ada. Jadi saya tuh sering Mas dapat DM dari follower gitu ya. Mbak ini bener nggak? Mbak ini nggak? Ini DFK atau enggak? Saya nggak tahu kan, tapi saya nggak komen gitu loh. Saya cari tahu dulu. Nah kemarin tuh ada berita yang masuk ke Instagram saya dari salah satu follower, dan follower saya itu dosen ya, jadi bukan buzzer, dosen, akademisi. Nah ternyata setelah saya cross check, itu narasi yang beredar adalah dia pengungsi, kemudian nggak dapat bantuan makanan, dia meninggal karena kelaparan. Nah, tapi faktanya ternyata dia itu adalah nakes yang sudah sakit parah di Aceh. Ini karena saya ini ada banyak hoax lah yang beredar. Ada banyak hoax. Nah, dan itu bukan hanya kasus ini, semua kasus ada hoax. Kasusnya. Pertanyaan saya kenapa kemudian saya sederhana. Kenapa Anda menyimpulkan bahwa hoax itu diciptakan mirip akan terjadi seperti Agustus di depan? Karena ada pola yang berulang, ada repetitive pattern. Artinya begini, dengan bahasa sederhana pertanyaan saya gini, akan diciptakan kerusuhan di depan dari hoax-hoax yang diciptakan dari kondisi bencana ini. Saya menulis tentang cognitive warfare itu. Pertanyaan saya sederhana. Gini,
Pertanyaan saya sekali sederhana. Jadi ada isu-isu negatif yang dikapitalisasi, yang dikumpulkan untuk kemudian diorkestrasi menuju ke kerusuhan di depan? Ada orkestrasi, tapi mau menuju kemana saya nggak tahu. Karena itu kan asumsi kalau menuju Anda kemana. katakan tadi polanya mirip Agustus, berarti ada di depan yang kemudian ada pihak-pihak tertentu yang melakukan itu? Destabilisasi nasional, itu yang saya lihat. Saya sebagai Ya rakyat, itu kan bahasa Anda, Oke, tapi bahasa saya. umumnya adalah terjadi chaos, kerusuhan seperti yang kita lihat Sekarang Agustus begini, dan sekarang seterusnya. begini, mungkin bisa Nggak, next. pertanyaan itu betul? Next dulu. Pertanyaan itu Saya sebelum bisa menjawab setelah next. Nah ini ya, saya jawab. nanti Orkestrasi lupa. Pertanyaannya sederhana. Apakah arahnya ke sana? Ya makanya saya jawab lewat ini, Silakan. Mas. Kan butuh jawaban kan? Oke, saya tunggu nanti jawabannya. Nah, Dan saya akan jadi- kejar ke sana. Ya oke, jadi maksudnya dengan adanya cognitive warfare itu tadi ya, peperangan pikiran, kemudian ada disaster porn, dampaknya itu apa? Termasuk bendera putih ini ya? Bertambah, ya kan? Kemudian emosi publik itu memanas. Oke. Akhirnya apa? Karena semua panas, bantuan pun jadi terganggu. Yang maunya kolaborasi enak, itu akhirnya jadi terganggu kan, mau kolaborasi di lapangan. Terus kemudian juga ada tadi istilah pejabat yang ngasih informasi nggak benar, yang soal listrik. Kalau bahasa saya adalah pengkhianat. Siapapun itu yang memberikan informasi palsu kepada Bapak Presiden, menurut saya dia adalah pengkhianat bangsa. Tidak hanya pengkhianat Presiden. Nah, semua hal itu dampaknya apa? Ya kacau kan? Kacau, contoh nih, akhirnya jadi beredar bendera putih di Aceh. Oke. Akhirnya ada separatisme. Jadi ini jadinya meluas kemana-mana. Bendera putih kalau sebelumnya One Piece lah kurang lebih. Ya One Piece, ya kurang lebih seperti itulah. Oke. Tapi Nah, ini versi begini. nggak apa. Meskipun saya ada banyak tidak setuju, tapi nggak apa, silakan. Ya boleh dong. Orang setuju nggak setuju? Nggak apa, nanti kita- wajar. Setuju nggak setuju itu wajar. Itu saya punya sikap, oke. Boleh. Tapi yang saya sampaikan tadi tentang cognitive warfare, itu tulisan saya baru dapat informasi minggu lalu. Itu masuk dalam jurnal Scopus, Mas. Ya. Gitu loh, bahwa ya dari penelitian itu memang terbukti pola-pola itu ada. Menggunakan narasi untuk menggerakkan emosi, kemudian dari situ muncullah chaos. Nah, tentang siapa yang Chaos saya garis menggunakan bawah ya. Artinya chaos. mirip seperti yang terjadi di Agustus. cognitive warfare. Mirip seperti yang terjadi di Agustus. Ya mirip. Oke. Karena itu perang gitu loh, ada Oke, perang. baik. Masalah protesnya ada boleh, tapi ketika ada yang menunggangi, nah Yes. disitulah ada peperangan sebetulnya. Sampai di sini sebentar. Biar Ya. kita selesaikan. Ada yang mau sampaikan? Ada yang mau selesaikan? Aku. Jadi saya pikir jika ada pendapat yang berbeda soal objek yang sama, kemudian ada simpulan berbeda, saya kira ini biasa saja. Tetapi akan menjadi halangan bagi elemen sosial masyarakat untuk ikut memberikan solusi atau pendapatnya ketika pendapat itu diterminologikan menunggangi sebuah peristiwa. Terlepas setiap pendapat itu tidak selalu sama pandangannya, ada yang kontradiksi begitu. Artinya simplifikasi masalah yang kemudian dikaitkan akan ada chaos menurut saya terlalu prematur. Hari ini sebenarnya perdebatan sengit kita itu sebenarnya berdialektika tentang apa yang terbaik buat bangsa dan negara. Bukan soal saya tidak cocok dengan Pak Prabowo atau tidak cocok dengan pemerintah atau tidak. Apalagi lebih jauh akan bikin chaos, enggak. Sama seperti misalnya lah dalam kasus lain, kalau ditunjukkan akan chaos, buktinya ditunjukkan juga enggak ada chaos. Saya Mas, pikir kayaknya ke salah depannya paham deh. kalau Kayaknya salah memang paham deh, Mas. fokusnya tadi adalah tentang bagaimana menangani korban, saya pikir fokus ke sana dan jangan ada asumsi lain ketika rakyat ingin membersamai masalah ini dan memberikan solusi, kemudian ada narasi menunggangi, itu orang-orang yang merasa punya kapasitas dan memberikan masukan tetapi ditafsirkan lain, ini akan menarik diri dari perdebatan untuk memberikan solusi bagi bangsa ini. Mas- Padahal kita lagi butuh banyak solusi untuk negeri. Oke. Saya kira itu. Gini, ranah saya adalah sebagai analis perilaku ya. Yang saya analisa itu perilaku semuanya. Perilaku pejabatnya, kemudian perilaku masyarakatnya gitu ya. Masyarakat yang mana? Contoh nih ya, ketika datang ke lokasi kemudian ngomongnya adalah, oh ternyata kita lebih becus dari pemerintah. Terus kemudian Yang paling perilaku singkat tadi, pejabat. yang paling singkat. Bendera putih yang beredar itu bagian dari menuju chaos. Ada yang tidak Gini. Tolong Nanti- saya enggak kan Tadi kan saya tadi selesaikan kan dulu. digambarkan Itu di kan foto. contohnya salah satunya. Iya, arti contoh menuju chaos. Nanti Mas, nanti KSP udah terlalu banyak nanti. Tapi nanti saya berikan kesempatan. Silakan. Kalau menurut saya sih itu ekspresi aja. Bendera putih. Apakah kemudian diartikan macam-macam saya belum tahu. Tapi kalau tadi Ada Scopus- postingan Anda kan ada, Mas. orang komunikasi, Anda Postingannya bisa Iya, masalah. ada. bentar nih. Di Makanya tadi saya masyarakat itu tertarik ada itu. Tadi postingan. yang Scopus gimana, saya lebih tertarik yang itu karena Ya boleh. kalau sudah Scopus artinya Ya. academic proven tuh
Makanya itu mesti dijelaskan. Bisa dijelaskan kan nggak semua tahu. Boleh. Scopus. Scopus itu adalah jurnal internasional yang diakui banyak sekali dunia. Bahkan itu satu-satunya jurnal yang dianggap sebuah jurnal yang mumpuni, dianggap kalau orang nulis dan diterbitkan di jurnal Scopus itu artinya secara akademik dia proven. Walaupun di Indonesia itu tidak lagi diwajibkan, ada Sinta 1, Sinta 2, tapi pada saat Mbak Gusti Ayu Dewi, dan itu saya post di Instagram saya, bisa dilacak, bisa ditelusuri, publishernya dari Inggris dan itu nggak bisa dibeli. Nggak, ini gue lagi ngebelain lo Mbak. Jadi maksud saya kalau kemudian itu Scopus maka itu secara akademik proven, sehingga itu harusnya bisa dijelaskan untuk menetralisir pendapat-pendapat, opini-opini yang trusted lah intinya. Sekarang begini, yang mau saya netralisir adalah dua belah pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, itu harus aware bahwa narasi-narasi yang dikeluarkan itu bisa mengaduk-aduk emosi, gitu ya. Dan itu berbahaya. Ya tentu berbahaya, karena emosi itu kan dan itu bisa menuju ke chaos. Emosi itu berbahaya karena bisa menciptakan ketakutan, bisa menciptakan kebencian, dan sekarang dalam kondisi bencana, fokusnya adalah harus keselamatan korban. Tapi kalau misalnya dari pemerintah ada yang berbohong gitu ya, listrik belum nyala bilangnya udah 93%, ya itu menurut saya pengkhianat bangsa. Harusnya disampaikan apa adanya supaya bisa berjalan dengan baik. Demikian juga dari masyarakat. Kalau dari masyarakat ada yang mengatakan, mengatakan bahwa relawan itu lebih baik. Jadi Mas, konteks pengkhianatnya mesti di pengkhianat, ya, konteks pengkhianat. Itu tadi saya menariknya itu tadi. Jadi dikit aja. Karena ini beri kesempatan. Tadi kesempatan sudah banyak. Ya saya juga karena tadi pengkhianat dia karena ketua umumnya. Karena konteksnya pengkhianat. Silakan. Untuk orang tidak hanya beliau saja, semua. Tidak hanya beliau, semua. Kepada siapa? Semua. Dan maksud saya gini. Jangan emosi. Saya kan mengamati perilaku. Saya kan menyatakan perilaku. Karena konteks pengkhianatnya itu mesti dilihat secara lebih fair. Mesti dilihat secara lebih fair. Terutama kepada mereka petugas PLN di lapangan. Ada yang mati kan itu ketika memanjat jaringan itu. Karena betapa rumitnya soal listrik ini di tengah proses pemulihan di daerah bencana. Konteks saya bukan itu Pak. Konteks saya adalah itu perilaku masyarakat dan perilaku pemerintah. Itu kedua-duanya ya. Perilaku masyarakat dan perilaku pemerintah itu kedua-duanya harus produktif gitu. Harus sama-sama fokusnya adalah, kan tadi judulnya apa sih? Rakyat Bersuara ini judulnya apa? Judulnya adalah Rakyat Bersuara ini judulnya apa tadi? Bencana kita hadapi bersama. Ya karena sekarang kalau misalnya kita menghadapi bencana bersama berarti kan harus ada kerjasama. Nah supaya bisa kerjasama maka narasi-narasi yang dikeluarkan itu jangan memantik emosi sehingga menghasilkan perilaku-perilaku yang tidak produktif. Nah itu saya paham. Ya. Dan Anda setuju itu? Bukan sebentar. Kozin bilang nggak semuanya dong, benar. Jadi maksud saya adalah mungkin one of variabelnya itu. Tapi kan ada variabel lain kan, bukan cuma emosi doang, bisa jadi ekonomi, bisa jadi lapar. Saya konteksnya analis perilaku, jadi saya berbicara dalam koridor saya. Jadi nggak boleh ngomong yang kritis, nggak boleh ngomong negatif karena memantik. Nggak salah, itu terlalu. Jadi gimana dong, nggak bingung saya. Lo kritis boleh, tapi jangan fitnah. Kritis boleh, tapi jangan fitnah. Kritis boleh, tapi jangan fitnah. Kan di sini nggak ada fitnah. Ketika ada. Di sini lagi dibelain. Kayak gini, nggak. Ini pertanyaan sebentar. Di sini jangan bicara. Emang dari tadi sini ada fitnah? Saya nggak lihat ada satupun fitnah. Bukan. Tidak ada fitnah di sini, Mas. Jangan. Siapa yang fitnah? Bung Mitra, Bang Hozin, Bung Ubed. Siapa? Gini Mbak Kusi sebentar. Ya. Dari tadi kan. Kalau konteksnya di sini loh ya. Apa nih sekarang? Karena kita dibawa berangan-angan jadinya. Nggak gini. Contohnya begini loh Mas. Apa? Gitu kita Poinnya adalah kalau misalnya memang bencana ini nomor satu yang harus difokuskan adalah menolong korban. Pakat. Satu itu menolong dari awal korban. Nah kemudian yang kedua dalam proses perjalanan menolong korban, yang saya temukan itu ada cognitive warfare, ada peperangan pikiran, ada peperangan kognitif. Nah gini Mas saya. Gitu loh, dari tadi kan Aiman bilang dan kemudian ini akan memicu chaos. Enggak. Yang dia sampaikan. Bukan saya yang bilang. Iya, yang salah satu yang disampaikan. Yang bilang saya. Yang bilang Mbak. Sorry Mbak. Jadi artinya itu mesti dijelasin. Salah satu variabelnya kalau dilihat dari wacana perilaku ini gitu. Nomor satu kan gini. Tadi kan saya sudah
dipesenin sama Mas Aiman yang pakai bahasa yang simple-simple aja, jangan panjang-panjang. Enggak, soalnya jadi tadi saya udah berusaha nyebut-nyebut mensimpelkan Scopus satu, tuh. kedua saya juga tahu durasi. Saya juga nggak ngerti. Bang, saya ingin tanggapi. Tapi intinya gini loh, yang saya sampaikan itu adalah dalam bencana kita harus fokus kepada korban. Iya. Sedangkan dalam perjalanan menolong korban itu saya menemukan sebagai analis perilaku itu ada pola-pola cognitive warfare gitu loh. Nah, pola-pola cognitive warfare itu sudah teruji, makanya masuk dalam buku, diterbitkan oleh Routledge dan masuk dalam jurnal Scopus gitu loh, Mas. Ada peperangan kognitif. Ada peperangan kognitif. Kalau enggak keluar nama saya di sana. Oke, gitu peperangan loh. kognitif itu menuju ke chaos namanya tadi. peperangan kognitif, ya perang lah. Oke. Ya menuju ke yang perang. diorkestrasi, yang diproduksi oleh pihak-pihak tertentu. Iya pasti ada. Dengan yang memproduksi orkestrasi. fitnah. Ya. Dari menunggangi apa yang kemudian isu-isu negatif. Bukan menunggangi isu-isu negatif, semua isu bisa ditunggangi, kan narasi bisa dia buat. Contoh nih misal. Itu yang harus diwaspadai, Anda mau mengatakan itu? Ya itu yang harus diwaspadai, Oke, bahwa baik. ada cognitive warfare gitu loh. Oke, baik. Begitu. Oke. Dan yang terakhir nih. Oke, terakhir, singkat saja, Closing saya, Belum slide closing saya. padahal ini. Slide saya mana tadi? Closing. slide, Dihargai, oke. saya sudah menunggu 2,5 jam. Kalau ibu Kita saling memang menghargai. dia Kita saling ngomongnya menghargai. banyak kan gitu. Saya kan Saling ngomong gitu. menghargai ya. Jadi laki-laki mengalah. Nah, kita saling menghargai silakan. karena saya udah nunggu 2,5 jam. Iya, oke, silakan, Mbak. Closingnya adalah, oh nih paling bawah bisa dinaikin, disorot. Silakan. Ya. Mana tadi? Empati itu perlu tanggung jawab. Gitu ya. Kita berempati. Mbak Serli. Apa contohnya empati tanpa tanggung jawab? Contoh empati tanpa tanggung jawab adalah ketika datang kemudian ke tempat korban gitu ya. Yang disorot adalah dirinya. Gitu loh. Kan banyak tuh konten-konten kreator akhirnya apa dijadikan branding gitu loh, dijadikan sarana untuk menaikkan views, engagement apa di dalam media sosialnya. Malah ada yang pakai malah sempet-sempetnya branding gitu loh, jualan. Akhirnya di situ itulah yang menurut saya empatinya tidak bertanggung jawab. Itu dalam teori komunikasi ada tuh self presentation namanya. Ya, Dimanapun dia berada, dia maunya present. Nah itu ada skop. NPD tuh, NPD. Ada. Sekarang bilang NPD ya. Kan sekarang gini loh, saya kemarin ngomong sama timnya iNews ya, Mbak Anggi. Saya temukan ini begini-begini. Semua yang datang ke sana ngonten bagus sebagai relawan, tapi yang lebih ditonjolkan tuh dirinya. Bukan dirinya, jadi bukan fokusnya adalah kita mencari solusinya apa ya, tapi ditonjolkan adalah satu hal. dirinya. Tapi saya ingin tanya, ada orkestrasi, ada penunggangan menuju ke cognitive warfare, peperangan kognitif yang tujuannya adalah chaos. Saya mau minta pendapat dari Anda, Mbak Serli, sama-sama. Itu teori cognitive warfare yang sudah proven. Itu sudah proven. Gak apa. Silakan, Anda punya pendapat soal itu? Gak ada pendapat apa-apa. Artinya sebagai enggak, diam itu belum tentu setuju. Artinya, gimana Bang? Maaf. Maksudnya dalam sebuah teori Aiman nggak bisa bilang ini. Nggak apa-apa. Nggak, maksud gua. Maksud saya Man, dalam sebuah teori itu harus dipatahkan dengan teori lain. Betul. Tapi tidak bisa Anda menekan bahwa lu setuju nggak bisa. Bukan. Maksudnya gini, setuju atau tidak itu kan bisa teori. Kita bicara empirik yang kemudian terjadi di lapangan. Anda punya analisa. Silakan mungkin Bu Bet nanti bisa tambahkan. Silakan. Ya, kalau ditanya ke Serli, maka Serli memposisikan diri sebagai pertama relawan yang hadir di lapangan. Ketika hadir di lapangan, pertama difasilitasi oleh BNPB. Jadi 2 sampai 3 konten yang Serli naikkan karena diangkat dari konten kreator adalah apa yang terjadi di lapangan. Jembatan putus, Serli mewawancarai Pemkab setempat, ini bagaimana, berapa kira-kira dana yang dibutuhkan, berapa total jembatan di kabupaten ini yang terputus. Ketika TNI AU bergerilya bersama Polri, kemudian Serli wawancara apa yang hari ini terjadi, kebutuhannya apa, artinya kita menginformasikan apa yang terjadi berdasarkan statement-statement mereka yang bertugas di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Serli hadir kolaborasi dan kita semua butuh komando tadi. Yang kedua adalah Serli hadir bersama LAS tadi yang di-highlight oleh Mbak Ciki, langsung menyalurkan langsung ke korban. Nah, poinnya adalah bahwa berbeda nih antara yang sampai ke Bapak atau presiden atau pemerintah atau statistik yang disebutkan tadi 90% ke atas listrik sudah menyala, tapi nyatanya kok enggak. Balik lagi gitu katanya. Gini, Mas boleh nggak saya tunjukkan ini loh contoh cognitive warfare. Artinya contoh cognitive kirim aja nanti. Saya udah kirim karena gini loh, ini ada contohnya, ada video. Tadi saya udah kirim ke tim Anda. Barusan.
Dari tadi saya udah kirim ini loh videonya. Banyak innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Korban banjir meninggal karena sudah 4 hari tidak makan. Ini ada videonya nih ya. Banyak pengungsian banjir dari lensa sumbar gitu ya. Ini kan ternyata setelah di cross check bukan karena 4 hari nggak makan, bukan karena korban banjir, karena memang dia sudah jangankan soal banjir, Aiman Wicaksono aja difitnah di TikTok gara-gara soal ijazah. Ya, artinya nggak semua sensitif banget sih gitu loh. Aiman, saya aja difitnah karena bagian dari orang besar dan seterusnya. Mas saya ketawa aja. Gitu. Mas Aiman, fitnah juga saya juga mengalami. Nah, maksudnya kenapa kemudian tapi maksud saya cognitive warfare itu ada bahkan di dalam bencana ini. Nah, yang saya maksud ditunggangi adalah ini tunggangan yang ada berita-berita katanya meninggal karena 4 hari nggak dapat makan, ternyata karena setelah dicek dia adalah suami dari nakes di Puskesmas Aceh. Ya, disinformasi lah. Sakit. Jangankan tuh AI, jangankan itu kucing aja banyak difitnah dari AI gitu kan. Iya. Jadi saya kira ya temuan riset itu selalu relatif ya, karena metodologi itu selalu ada ruang kekurangan. Jadi perspektif tentang tadi yang Mbak Gusti Ayu sampaikan itu sebetulnya lebih kepada membaca realitas di permukaan. Karena ini kan era digital society, era ini. Jadi algoritma yang bekerja di media sosial itu yang kemudian dibaca oleh Gusti Ayu ini. Nah, karena membaca di permukaan, maka tidak sampai pada ontological deep, sampai kedalaman ontologis yang sampai dalam begitu, membongkar apa di balik semua ini. Jadi kalau di area permukaan itu sebetulnya itu sebuah fenomena yang konsekuensi logis dari era digital ini. Nah, pertanyaan yang sebetulnya mesti diajukan adalah mengapa muncul itu? Kan itu penting. Jangan kemudian menganggap bahwa misalnya ada kritik dan lainnya dianggap sebagai bagian dari upaya untuk memperkeruh keadaan. Tidak ada pernyataan itu loh Bapak. Enggak, saya tidak mengkritik Mbak. Ya tapi tidak ada pernyataan bahwa itu ketika kritik itu saya samakan dengan upaya menuju chaos, itu tidak ada pernyataan itu dari jadi, saya Pak. Karena di permukaan, jadi sebetulnya ya karena tidak sampai dalam, saya kira wajar ya kalau risetnya membaca perilaku itu memang yang dibaca dari perilaku di media sosial begitu. Dan itu ditentukan oleh seberapa besar algoritma bekerja. Nah, kalau itu kemudian diduga ada aktor-aktor yang mengorkestrasi itu, sebetulnya pemerintah juga cukup punya alat untuk membongkar itu. Siapa sih sebetulnya aktor di balik produksi media sosial yang cenderung... Nah, sengaja saya sampaikan supaya ini kan ditonton oleh pemerintah, Pak. Jadi biar bisa dilacak juga oleh pemerintah. Tapi di sisi lain dalam teori mungkin di intelijen ya mungkin narasi itu bisa memberi manfaat yang bersifat seperti itu untuk membuat warning pada pemerintah bahwa ada sesuatu di balik fenomena ini gitu loh. Jadi saya kira tapi kalau kemudian diarahkan untuk menciptakan kerusuhan, saya kira itu terlalu dini ya. Untuk sampai ke sana. Bukan menciptakan kerusuhan Pak, tapi dalam sudah proven juga bahwa cognitive warfare itu kan namanya perang Pak. Yang namanya peperangan itu pasti bukan ujung-ujungnya itu tidak rusuh. Yang namanya perang itu adalah ujung-ujungnya bisa rusuh. Ya pasti rusuh. Namanya aja perang. Jadi harus bisa bedakan antara cognitive warfare dengan real war ya. Jadi maksud saya orang bisa berdebat sangat luar biasa, saling menyerang di media sosial. Tapi di dunia nyata mereka nggak ada masalah. Jadi maksud saya itu ada gap yang harus dianalisis antara perilaku di media sosial dengan perilaku empirik. Oke, baik. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti closing statement. Terima kasih ya.